Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini, Kamis 16 Februari 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah sejumlah informasi utamanya. PT Chandra Asri jadi pionir dalam penggunaan bus tenaga listrik untuk angkutan karyawan di Cilegon. Kabupaten Serang menginginkan kedelai dan jagung menjadi komoditas unggulan dari Kabupaten Serang selain padi. Pemkot Tangerang Selatan terus berkomitmen dalam upaya penataan wilayah kota. Tenaga honorer akan dihapuskan, BKPSDM Kabupaten Pandeglang masih menunggu keputusan dari pusat. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, Kabupaten Serang dikenal menjadi salah satu daerah penghasil padi di Kabupaten Serang dan surplus setiap tahunnya. Namun selain padi, Bupati Serang Ratu Tatu Hasana ingin kedelai dan jagung juga menjadi produk unggulan hasil pertanian. Hal itu diungkapkan Bupati Serang di sela-sela pelantikan dan pengukuhan Pengurus Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA Kabupaten Serang masa bakti 2021-2026 di Pendopo Bupati hari Selasa yang lalu. Berikut laporan Siska Purnama Dewi dari Radio Prima FM Serang. Kabupaten Serang dikenal menjadi salah satu daerah penghasil padi di Kabupaten Serang dan surplus setiap tahun. Namun selain padi, Bupati Serang Ratu Tatu Hasana ingin kedelai dan jagung juga menjadi produk unggulan hasil pertanian. Pasalnya Kabupaten Serang memiliki potensi pertanian yang luar biasa, mulai dari ketersediaan lahan yang luas hingga iklim yang mendukung. Hal itu diungkapkan di sela-sela pelantikan dan pengukuhan Pengurus Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA Kabupaten Serang masa bakti 2021-2026 di Pendopo Bupati Selasa 14 Februari 2023. Menurut Tatu, setiap produk pertanian dibutuhkan pasar yang bisa memberikan keuntungan bagi petani. Untuk pasar jagung, katanya sudah tersedia di sejumlah industri pakan ternak di Kabupaten Serang. Per tahun, pabrik pakan ini membutuhkan jagung sekira 2 juta ton. Sedangkan saat ini kebutuhan jagung industri pakan ternak belum bisa dipenuhi oleh petani Kabupaten Serang. Bahkan untuk angka persentasenya pun sangat kecil. Kecil banget, 0, kecil banget, jauh. Kecil banget. Kita kalau bisa misalnya bisa masuk ya tidak usah muluk-muluk 25% saja. Itu luar biasa. Pasti akan menggerakkan sektor pertanian di Kabupaten Serang dan kesejahteraan petani Kabupaten Serang. Kenapa? Karena kita logika berdagang ya. Jagung bisa masuk dari provinsi lain ke Provinsi Banten dengan jarak yang lebih jauh. Pasti biaya transportasi lebih mahal. Nah kalau di Serang, di Kabupaten Serang atau di Banten bisa masuk kan dia punya selisih transportasi yang cukup. Nah tinggal kita berarti ketika menanam jagung itu kita harus ketemu seperti apa sih gitu spek yang dibutuhkan oleh pabrik, dukungan-dukungan apa sih misalnya dalam pengeringan dan lain sebagainya, dalam mengemas dan lain sebagainya. Itu harus bisa dijawab. Kayak karena ya rasanya apa yang menjadi alasan tidak bisa. Selain jagung, menurut Tatu kedelai juga bisa menjadi produk unggulan petani di Kabupaten Serang. Apalagi ada ahli pertanian Profesor Ali Zum Masyar yang tengah mengembangkan varietas mikroba Google atau Migo untuk peningkatan produksi kedelai di Kabupaten Serang. Dan saat ini sedang dikembangkan, bahkan tahun kemarin sudah dilakukan pembibitan dan tahun ini akan ditanam di atas lahan 500 hektar. Masih di waktu yang sama, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten Agus M. Tauhid memastikan bahwa KTNA sudah nyata terbukti dan teruji memberikan kontribusi terhadap peningkatan ketahanan pangan. Terbukti ketahanan pangan di Banten naik peringkat sebagai kontributor pangan terbesar ke-8 secara nasional, didukung oleh Kabupaten Serang sebagai salah satu sentra padi terbesar di Banten. KTNA sudah nyata terbukti dan teruji memberikan kontribusi terhadap peningkatan ketahanan pangan di Banten, terbukti dan teruji sebagai mitra strategis pemerintah, mitra strategis dinas yang mampu mengkomunikasikan program pembangunan yang ada di lapangan
mobil khusus yang ada di Kabupaten Serang. Ternyata itu terbukti bahwa ketahanan pangan di Banten tahun kemarin, Banten naik peringkat sebagai kontributor pangan terbesar ke-8 secara nasional. Didukung oleh Serang sebagai salah satu sentra padi terbesar di Banten. Sementara itu, Ketua KTNA Kabupaten Serang Ananis Syarif mengatakan pihaknya siap menjalankan arahan Bupati Serang dan membenarkan bahwa Kabupaten Serang memiliki potensi pertanian yang dapat terus dikembangkan. Saya Siska Purnawadewi melaporkan dari Radio Prima FM untuk Berita Banten. Pendengar, pemerintah berencana menghapuskan tenaga honorer di pemerintahan mulai bulan November 2023. Namun demikian, BKPSDM Kabupaten Pandeglang masih menunggu aturan dari pusat dan memastikan belum ada aturan baru terkait dengan penghapusan tenaga honorer. BKPSDM Pandeglang mencatat saat ini ada lebih dari 9.800 tenaga honorer di Kabupaten Pandeglang dan diharapkan ada jalan keluar jika kebijakan penghapusan tenaga honorer jadi diberlakukan. Berikut laporan Jang Tripang dari Radio Ujung Kulon FM Pandeglang. Kepala Bidang Formasi dan Mutasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Pandeglang, Furkon memastikan belum ada aturan baru terkait penghapusan tenaga honorer tanggal 28 November tahun 2023. Menurut Furkon, pihaknya masih menunggu aturan dari pusat. Lebih lanjut, Furkon mengatakan pihaknya berharap semoga tidak ada yang namanya penghapusan berupa pemberhentian, tetapi ada jalan keluar bagi para honorer agar tidak menjadi pengangguran. Menurutnya, tenaga honorer masih dibutuhkan karena memang setiap tahunnya ada banyak yang pensiun. BKPSDM Kabupaten Pandeglang mencatat jumlah tenaga honorer saat ini di Kabupaten Pandeglang sebanyak 9.887 orang. Jumlah tersebut merupakan data setelah dilakukan penguncian oleh BKPSDM Kabupaten Pandeglang pada bulan Agustus 2022 lalu. Penguncian data dilakukan BKPSDM Kabupaten Pandeglang menindaklanjuti rencana pemerintah akan menghapus tenaga honorer mulai 28 November tahun 2023. Demikian, Jang Tripang dari Ujung Kulon FM melaporkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PR SSN di Banten. Pendengar, Kepala Staf Kepresidenan dan juga Ketua Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia, Muldoko, didampingi Presiden Direktur PT Chandra Asri Petrochemical Erwin Ciputra, secara resmi meluncurkan dioperasikannya 2 armada bus listrik yang akan digunakan untuk angkutan karyawan PT Chandra Asri. PT Chandra Asri menjadi perusahaan pertama yang menggunakan armada bus listrik untuk angkutan karyawannya. Muldoko berharap langkah tersebut dapat diikuti oleh perusahaan-perusahaan lainnya. Berikut laporan Najwa Pesti dari Radio One Indonesia Cilegon. Kepala Kantor Staf Presiden yang juga menjabat Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia, Muldoko, didampingi Presiden Direktur PT Chandra Asri Petrochemical Erwin Ciputra dan tamu undangan lainnya pada Selasa 14 Februari 2023 meluncurkan dioperasikannya 2 armada bus listrik yang akan digunakan untuk kendaraan angkutan karyawan. Peluncuran tersebut ditandai dengan pemukulan gong dibarengi dengan pemotongan pita, dilanjutkan dengan inspeksi dan melihat interior bus listrik sekaligus berkeliling ke Jalan Lingkar Selatan menggunakan bus tersebut. Muldoko mengapresiasi langkah Chandra Asri yang telah menggunakan bus listrik ini sebagai angkutan antar jemput karyawan. Ia pun berharap langkah Chandra Asri ini dapat diikuti oleh lembaga kedinasan dan industri yang ada di Kota Cilegon. Sementara itu, Presiden Direktur PT Chandra Asri Erwin Ciputra menjelaskan dipilihnya kendaraan listrik sebagai angkutan karyawan ini karena ia menilai kendaraan ini lebih efisien dan ramah lingkungan. Hal ini juga dalam rangka mendukung upaya pemerintahan mewujudkan target mengurangi emisi karbon sebesar 29% pada tahun 2030 mendatang. Nantinya bus listrik dengan tipe MD12 INFC bisa mengangkut 51 penumpang dalam satu kali trayek dengan jarak tempuh sekitar 250 km sekali pengisi daya, dan bus tersebut akan melayani 3 trayek untuk mengantar jemput karyawan. Sekian berita kali ini bersama saya Najwa Festi dari Radio One Indonesia melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, Pemkot Tangerang Selatan terus berkomitmen dalam upaya penataan kota, salah satunya dengan melakukan penataan dan penertiban di Pasar Ciputat. Penertiban dilakukan terhadap para pedagang kaki lima yang berjualan di sekitaran jalan di wilayah Ciputat. Berikut laporan Bunga dari Benz Radio Tangerang Selatan.
Pemerintah Kota Tangerang Selatan terus berkomitmen dalam upaya penataan wilayah kota, termasuk melakukan penertiban dan penataan pasar di Tangerang Selatan yaitu di Pasar Ciputat. Hal ini disampaikan oleh Wakil Wali Kota Tangerang Selatan yaitu Pilar Saga Ihsan saat memimpin sosialisasi dan penertiban di Pasar Ciputat pada hari Senin 13 Februari 2023. Upaya penertiban ini dilakukan bersama organisasi perangkat daerah, mulai dari Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, Disperindak, Dishub Tangsel, Koramil 05 Ciputat, Kecamatan Ciputat, Kelurahan Ciputat, Kelurahan Cipayung, dan dinas terkait lainnya. Pilar juga mengatakan penertiban ini ditujukan kepada PKL atau pedagang kaki lima yang berada di sekitaran jalan, mulai dari Arya Putra, Jalan Haji Usman, Jalan Bancet, kawasan Polikarbonat, dan sekitarnya. Pilar juga menambahkan bahwa Pemkot Tangsel telah menyediakan 296 kios yang dapat diisi oleh pedagang. Pemerintah daerah Kota Tangerang Selatan menghimbau agar para pedagang tidak mengganggu atau menghilangkan hak para warga pejalan kaki, serta kendaraan motor dan mobil yang ingin melintas. Saya Bunga dari Benz Radio 106,2 FM melaporkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.